Selamat pagi Bu Nike dan juga teman-teman sekalian. Hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai ejaan bahasa Indonesia. Kelompok kami terdiri dari Arini Putri Rahmatika, Helmi Setiarini, Stefani Christian, Nur Iza Syaifan Hakim, dan juga Hawa Aula Salsabila. Presentasi yang pertama akan saya berikan kepada Nur Iza Syaifan Hakim. Silakan. Pengertian ejaan adalah aturan tentang bagaimana cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja yang berfokus pada melafalkan huruf, suku kata, atau kata. Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh penulis demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Keteraturan bentuk akan berimplikasi pada ketetapan dan kejelasan makna. Peraturan pemakai bahasa yang berlaku dari tanggal 16 Agustus 1972 sampai sekarang adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Sejarah Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Yang pertama yaitu Ejaan Van Ophuijsen, merupakan pedoman resmi ejaan pertama yang diterbitkan pada tahun 1901 dan disusun oleh orang Belanda bernama Charles A. Van Ophuijsen dan dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Dapat kita ketahui bahwa bahasa Indonesia waktu itu masih disebut sebagai bahasa Melayu, sehingga ejaan ini menuliskan kata-kata Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda. Yang kedua yaitu ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan ini disusun oleh Mr. Raden Suwandi yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan untuk menggantikan ejaan Van Ophuijsen setelah diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 264/BHG-A sebagai ejaan resmi pertama yang disusun oleh orang Indonesia. Yang ketiga yaitu ejaan pembaharuan dimulai dari tahun 1956 sampai tahun 1961. Melalui Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954, Profesor Muhammad Yamin menyarankan agar ejaan Suwandi disempurnakan. Ejaan pembaharuan membuat pedoman satu fonem dengan satu huruf. Misalnya, kata menyanyi dalam ejaan Suwandi ditulis menjanji, menjadi menani dalam ejaan pembaharuan. Selain itu, berdiftong AI, AU, dan OI diucapkan menjadi AY, AW, dan OY. Misalnya, kerbau menjadi kerbau, sungai menjadi sungai, dan koboi menjadi koboi. Namun sayangnya ejaan ini tidak jadi diresmikan, sehingga belum pernah diberlakukan. Perubahan ejaan sesuai pergantian pedoman ejaan. Bisa dilihat di yang pertama yaitu ejaan Van Ophuijsen. Huruf Y ditulis J, huruf U ditulis OE, huruf J ditulis DJ, huruf huruf C ditulis TJ, huruf KH ditulis CH, dan huruf K pada akhir kata atau suku kata ditulis dengan tanda koma di atas. Ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Pembaharuan dari ejaan Suwandi terletak dalam penggunaan diftong atau gabungan dua huruf vokal OE yang diganti menjadi huruf U
dan dihapuskannya tanda apostrof. Nah, tanda apostrof ini diganti menjadi huruf K atau tidak dituliskan sama sekali. Contohnya Jumat, rakyat, dan maaf. Yang ketiga, ejaan pembaharuan. Pada tabel di atas terlihat penyederhanaan ejaan, yakni huruf yang berupa gabungan konsonan disederhanakan menjadi satu huruf tunggal. Namun, sistem ejaan pembaharuan memiliki kelemahan, yakni sulitnya menulis huruf N dan S bila menulis menggunakan mesin ketik, karena pada mesin ketik tidak ada tuts huruf tersebut. Oleh karena itu, sistem ejaan tersebut sangat menyulitkan bagi penggunanya. Selanjutnya, ejaan Melindo. Ejaan Melindo adalah sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersama Ejaan Bahasa Melayu Indonesia atau Melindo. Sebagai hasil usaha penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Keputusan ini dilakukan dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia pada tahun 1959. Pengupayaan perubahan ini karena pada akhir tahun 1950-an, para pemakai ejaan Republik mulai merasakan kelemahan ejaan tersebut, karena adanya kosakata yang menyulitkan dalam penulisannya. Oleh karena itu, tidak menyulitkan para pakar bahasa menghendaki satu lambang untuk satu bunyi. Di samping internal kelemahan sistem ejaan Republik juga karena adanya amanah dari hasil Kongres Bahasa Indonesia II di Medan tahun 1954. Ejaan Melindo berlaku dari tahun 1961 sampai 1967. Pembaharuan ejaan tersebut menghasilkan satu fonem yang dilambangkan dengan satu huruf. Misalnya huruf DJ diganti menjadi J, huruf TJ diganti menjadi C, huruf NG menjadi N, dan huruf NJ menjadi konsep bersama. Itu memperlihatkan bahwa satu bunyi bahasa dilambangkan dengan satu huruf. Salah satu lambang itu adalah huruf J sebagai pengganti DJ, huruf C sebagai pengganti huruf TJ, dan huruf N sebagai pengganti NG, dan huruf N. Terima kasih Arini. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi mengenai sejarah ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah penggunaan ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan LBK. Lembaga Bahasa dan Kesusastraan sekarang bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengeluarkan ejaan baru atau ejaan LBK pada tahun 1967. Ejaan ini merupakan kelanjutan dari upaya yang sudah dirintis oleh Panitia Ejaan Melindo. Para pelaksanaannya pun di samping terdiri dari Panitia Ejaan LBK, juga dari Panitia Ejaan dari Malaysia. Perubahan yang terdapat dalam ejaan baru atau ejaan LBK adalah huruf TJ diganti C, diganti Y, NJ diganti NY, SJ menjadi SY, dan CH menjadi KH. Huruf asing seperti Z, Y, dan F disahkan menjadi ejaan bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pemakaian yang sangat produktif. Selanjutnya adalah penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Penggunaan ejaan ini digunakan dari tahun 1972 hingga 2015. Pada 23 Mei, Menteri Pelajaran Malaysia Tun Hussein On dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Masruhi Saleh menandatangani pernyataan bersama tentang ejaan baru dan ejaan yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, sistem ejaan Latin dan bahasa Indonesia mulai berlaku berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Di Indonesia dikenal dengan nama Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan atau EYD. EYD resmi berlaku pada tanggal 17 Agustus 1972 berdasarkan pidato kenegaraan ketika memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-27. EYD ditetapkan oleh Keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Selanjutnya,
Mari kita perhatikan bersama perubahan-perubahan yang terjadi pada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Perubahan yang pertama yakni EYD edisi 1 dari tahun 1972 hingga 1987. Terdapat perubahan huruf dari Suwandi ke EYD, penyerapan huruf F, V, Z, Q, dan X, serta penulisan awandi. Selanjutnya adalah EYD edisi kedua yang digunakan pada tahun 1987 hingga 2009, yakni terjadi penyempurnaan terhadap EYD edisi yang 1 yang diresmikan tahun 1972. Dan yang terakhir adalah penyempurnaan EYD edisi 3 dari tahun 2009 hingga 2015. Penyempurnaan terhadap EYD dengan mempertimbangkan adanya perkembangan kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah ejaan bahasa Indonesia yang kita gunakan dari tahun 2015 hingga sekarang. Latar belakang perubahan EYD menjadi EB adalah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. EB pun resmi berlaku sebagai ejaan baru bahasa Indonesia. Latar belakang diresmikan ejaan baru ini adalah karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan EYD, terutama dalam hal penambahan diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Adapun perubahan yang terjadi pada EB adalah huruf diftong yang berlaku antara lain adalah AI, AU, EI, dan OI. Kemudian lafal huruf E menjadi 3 jenis. Contohnya seperti pada lafal petak, kena, dan militer. Penulisan cetak tebal untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring dan bagian-bagian karangan seperti judul, bab, dan subbab. Kemudian adalah huruf kapital pada nama julukan seseorang. Contohnya Pak Haji Bahrudin. Kemudian adalah penggunaan tanda elipsis yang digunakan dalam kalimat yang tidak selesai dalam dialog. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Fungsi ejaan bahasa Indonesia ada 3, fungsi khusus, fungsi utama, sama fungsi praktis. Adapun fungsi ejaan secara khusus adalah sebagai berikut. Sebagai landasan pembakuan tata bahasa, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, sebagai alat penyaring dari masuknya unsur-unsur bahasa lain baik secara kosakata maupun istilah ke dalam bahasa Indonesia. Fungsi utama, menunjang pembakuan tata bahasa Indonesia baik kaitannya dengan kosakata maupun dengan peristilahan. Ejaan sangat penting dan perlu untuk diprioritaskan. Fungsi praktis, membantu pemahaman pembaca di dalam mencerna informasi yang disampaikan secara pemakaian huruf. Ada huruf abjad. Huruf abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas huruf yang berikut ini, yaitu A sampai Z. Lalu ada huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, I, U, dan O, dan pengajaran lafal kata dapat digunakan tanda aksen jika ejaan kata menimbulkan keraguan. Next. Lalu ada huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, dan Z. Untuk contohnya bisa dibaca sendiri. Lalu ada huruf diftong dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan AI dan AU. Untuk contohnya bisa dilihat sendiri. Lalu ada gabungan konsonan di dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Lalu ada huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, saya belum pernah membaca buku Nakkarakartagama.
karangan Prapanca. Untuk huruf miring tersendiri itu dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata, atau kelompok kata. Misalnya dia bukan menipu, melainkan ditipu. Next. Lalu ada huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, dia membaca buku. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dipetikan langsung. Untuk contohnya bisa dilihat sendiri. Lalu huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama dalam kata atau ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contohnya Islam dan kitab Al-Quran. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti dengan nama orang. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, instansi, atau tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, nama bangsa, suku bangsa, letak geografis, dan bahasa. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkat nama gelar, pangkat, dan serapan yang digunakan dengan nama diri. Next. Untuk penggunaan huruf tebal. Huruf tebal dalam cetakan untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Untuk contohnya bisa dilihat sendiri. Lalu huruf tebal ini tidak dipakai dalam cetakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata. Untuk keperluan itu digunakan huruf miring. Misalnya saya tidak mengambil buku gabungan kata kerjasama itu ditulis terpisah. Kata dasar. Kata yang berupa kata dasar dituliskan sebagai satu kesatuan, misalnya, buku itu sangat menarik. Lalu ada kata turunan, imbuhan berupa di awalan, sisipan, maupun di akhiran, ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, misalnya berjalan. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai, misalnya dilipat gandakan. Lalu untuk gabungan kata, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk ditulis terpisah, misalnya duta besar dan orang tua. Lalu untuk bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, misalnya hati-hati dan anak-anak. Awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk ulang, misalnya keanak-anakan dan perundang-undangan. Next. Lalu ada unsur serapan. Berdasarkan taraf integrasi, unsur serapan dibagi menjadi dua, yaitu unsur yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti resuffle, shuttlecock, dan exploitation the it home. Lalu ada unsur pinjaman yang mengucapkan dan penulisannya disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan. A. Ain Arab dengan A menjadi A. Asar, asar. Sa'ah jadi saat. Ketik atas Ain Arab diakhiri suku kata menjadi K. Ro'yah menjadi rakyat. Makna menjadi makna. AA Belanda menjadi A. Pal menjadi pal. Bal menjadi bal. AE tetap AE jika tidak bervariasi dengan E. Aerob tetap aerob. AE jika bervariasi dengan E menjadi E.
Hemoglobin menjadi hemoglobin, hematite menjadi hematit, AI tetap AI, trailer, kaison menjadi kaison, AU tetap AU diogram menjadi audiogram, autotrof menjadi autotrof, di muka A, U, O, dan konsonan menjadi K. Kalomel menjadi kalomel, construction menjadi konstruksi, C di muka E, I, O, E, dan E menjadi S. Sentral menjadi sentral, sen menjadi sen, CC di muka O, U, dan konsonan menjadi K. Akomodasi, acculturation menjadi akulturasi, CC di muka E dan I menjadi KS. Action menjadi aksen, aksesori menjadi aksesori, CCH dan CH di muka A, O, dan konsonan menjadi K. Saccharin menjadi sakarin, charisma menjadi karisma, CH yang levelnya S atau SY menjadi S. Echelon menjadi echelon, mesin menjadi mesin. Next. CH yang levelnya C menjadi C. Chip menjadi chip. Voucher menjadi voucher. CK menjadi tiket menjadi tiket. C. Sanskerta menjadi S. Sabda menjadi sabda. Sastra menjadi sastra. D. Arab menjadi D. Darurat menjadi darurat. Fardu menjadi fardu. E tetap E. Efek menjadi efek. Description menjadi deskripsi. Sintesis menjadi sintesis. EA tetap EA. Idealis idealis. Habis menjadi habis. EE Belanda menjadi E. Stratosfer sistem menjadi sistem. EI tetap EI. Eikosan menjadi eikosan. Eidetik menjadi eidetik. EO tetap EO. Stereo tetap stereo. Geometri menjadi geometri. EU tetap EU. Neutron Eugeno. F Arab menjadi F. Fakir menjadi fakir. Mahfum. F tetap F. Fanatik. Faktor. GH menjadi G. Sorghum tetap sorghum. GUE menjadi GE. Igue menjadi IG. Gigue menjadi gige. H Arab menjadi H. Hakim menjadi hakim. Tahmid menjadi tahmid. Next. I pada awal suku kata di muka vokal tetap I. Iambus tetap menjadi iambus. Ion menjadi ion. IE Belanda menjadi I jika levelnya I. Variety menjadi varietas. Varian menjadi pasien. Efficient Arab tetap KH. Khusus akhir NG tetap NG. Kontingen menjadi kontingen. Kongres menjadi kongres. OE of Yunani menjadi EO. Estrogen menjadi estrogen. Oenologi menjadi enologi. OO Belanda menjadi O. Kompor menjadi kompor. Provos menjadi provos. OO Inggris menjadi U. Karton menjadi kartun. Prof menjadi proof. OO vokal ganda tetap OO. Zoologi menjadi zoologi. Koordinasi menjadi koordinasi. OU menjadi U jika levelnya U. Gubernur tetap gubernur. Kupon menjadi kupon. PH menjadi F. Fase menjadi fase.
Fisiologi menjadi fisiologi, PS tetap PS. Pseudo menjadi pseudo. Psikiatri menjadi psikiatri. PT tetap PT. Pterosur menjadi pterosaur. Pteridologi menjadi pteridologi. Ki menjadi K, akuarium menjadi akuarium. Frekuensi menjadi frekuensi. Ki Arab menjadi K, kalbu menjadi kalbu. Hakiki menjadi hakiki, hakikah. RH menjadi R, rapsodi menjadi rapsodi. Rohbus menjadi robus. As Arab menjadi es. Salju menjadi salju. Asiri menjadi asiri. Next. Terima kasih rekan saya Iza. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam kaidah ejaan bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang. Yang pertama adalah S yang digunakan dalam huruf Arab menjadi S. Misalnya subuh menjadi subuh. SC di muka A, O, U, dan konsonan menjadi SK. Seperti scandium menjadi scandium. SC di muka E, I, dan Y menjadi S, seperti sinografi menjadi sinografi. SCH di muka vokal menjadi SK, seperti skema menjadi skema, atau skizofrenia menjadi skizofrenia. T di muka I menjadi S jika lafalnya S, seperti ratio menjadi rasio. T Arab menjadi T, seperti ta'ah menjadi ta'at. TH menjadi T, seperti theoresi menjadi theokrasior. U tetap U, seperti unit menjadi unit. UA tetap UA, seperti dualisme menjadi dualisme. UE tetap UE, seperti sweet menjadi sweat. UI tetap UI, seperti equinox menjadi equinox. UO tetap UO, seperti fluorescence menjadi fluorescent. UU menjadi U, seperti prematur menjadi prematur. V tetap V, seperti vitamin menjadi vitamin. W Arab tetap W, seperti jadwal menjadi jadwal. X pada awal kata tetap X, seperti sunset menjadi santat. X pada posisi lain menjadi KS, seperti eksekutif menjadi eksekutif. XC di muka E dan I menjadi KS, seperti exceptions menjadi eksepsi. XC di muka A, O, U, dan konsonan menjadi KSK, seperti excavations menjadi ekskavasi. Y tetap Y jika lafalnya Y, seperti yakitori menjadi yakitori. Y menjadi I jika lafalnya I, seperti yttrium menjadi yttrium. Z tetap Z, seperti zenit menjadi zenit. Z Arab menjadi Z, seperti zalim menjadi zalim. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekarang nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan itu. Misalnya Eskom, singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas gabungan huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Misalnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Singkatan gabungan kata yang terdiri atas 3 huruf diakhiri dan lain-lain. Singkatan digunakan dalam surat menyurat. Misalnya A.N, .ac, dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Ibu itu membelikan sang suami sebuah laptop. Kata depan.
Lanjut ya. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. Misalnya bermalam sajalah di sini. Suku kata. Jika di tengah kata ada huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara in. Huruf diftong a, i, a, u, dan o, i tidak dipenggal, misalnya pan, dai, au, la. Pemenggalan kata dengan awalan, akhiran, atau partikel dilakukan di antara bentuk dasar dan imbuhan atau partikel itu. Misalnya berjalan, membantu. Ejaan bahasa Indonesia. Pemakaian tanda baca. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Misalnya, ayahku tinggal di Solo. Angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Misalnya, pukul 1.35.20. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya, desa itu berpenduduk 24.200 orang. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, saya membeli kertas, pena, dan tinta. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya, yang didahului dengan kata seperti tetapi, melainkan, sedangkan, dan kecuali. Misalnya, saya akan membeli buku-buku puisi, tetapi kau yang memilihnya. Tanda koma. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau ada undangan, saya akan datang. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun begitu. Misalnya, anak itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata ibu, saya gembira sekali. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya Ratulangi, SE. Tanda koma dipakai di muka angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka, misalnya 12,5 M. Pemakaian tanda baca. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pemerian. Misalnya, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Tanda titik dua dapat dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, ibu bawa kompor ini, nak. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang, misalnya anak-anak. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya, misalnya kapan dia berangkat. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya, misalnya dia dilahirkan pada tahun 1963. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Misalnya, kalau begitu, marilah kita laksanakan. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, sebab-sebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain.
Misalnya, ibu berkata, paman berangkat besok pagi. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul puisi, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, sajak pahlawanku terdapat pada halaman 5 buku itu. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara coba dan ralat saja. Tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk setara. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku-buku yang baru dibeli ayahnya. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan dua kalimat setara atau lebih apabila unsur-unsur setiap bagian itu dipisah oleh tanda baca dan kata hubung. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta. Baju, celana, dan kaos, pisang, apel, dan jeruk, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut ini. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, anak itu tidak memiliki KTP atau kartu tanda penduduk. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, sajak Tranggono yang berjudul Ubud, nama tempat yang terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1962. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim atau tahun ajaran. Misalnya nomor 7 garis miring PK garis miring 2008. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau tiap dan ataupun, misalnya darat atau laut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, silakan bertanya di grup WA dan kami akan membuka diskusi. Selamat pagi dan terima kasih.